sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ihsanti Sulistia Utami dengan NIM 1908102104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran bahasa Arab di MTS. Kepengertian indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran bahasa Arab di MTS. Pengertian indikator sendiri yaitu merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga sebagai tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Nah, untuk mencapai atau mengembangkan indikator pencapaian kompetensi ini sesuai dengan atau melalui karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau terobservasi. Lanjut. Di sini ada kompetensi dasar 3 dan juga 4. Kompetensi dasar sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Di sini saya akan menjabarkan KD mengenai al-bait yang saya jelaskan. Ada KD 3, 3.9 dan juga KD 3.10. KD 3.9 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, baik bunyi, kata, dan juga makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait atau baiti. KD 3.10 yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal dari khobar muqaddam dan mubtada muakhor dalam teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. Langsung saja IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan juga penjabarannya sesuai dengan kompetensi dasar 3. Di sini ada 2 ya, yaitu menjawab pertanyaan seputar teks qiraah dan yang kedua menyebutkan persamaan kata dan bentuk jamak dari beberapa kata yang terdapat dalam teks qiraah. Maksudnya menjawab pertanyaan seputar teks qiraah di sini yaitu siswa menyimak contoh pelafalan teks qiraah tentang al-bait. Lalu siswa membacakan ulang teks tersebut. Siswa bertanya seputar kosakata yang tidak dipahami dan menjawab pertanyaan sesuai pemahamannya. Dan maksud dari menyebutkan persamaan kata dan bentuk jamak dari teks qiraah itu yaitu siswa mencari atau mengidentifikasi persamaan kata, lawan kata, bentuk jamak dan mufrad dari kata yang belum diketahui artinya sesuai dengan teks al-bait. Lanjut. Kata utama pada kompetensi 3 ini yaitu mengingat. Sesuai dengan kata kerja operasional revisi taksonomi Bloom. Karena siswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang telah disesuaikan dengan jawaban dan mengidentifikasikan persamaan kata dan juga lawan kata. Aspek yang mencakup dari KD 3 ini yaitu memahami bunyi, kata, dan makna dari sebuah teks al-bait ya. Terus mengulangi pengucapan bunyi, kata, dan makna dari teks al-bait. Lanjut. Kompetensi dasar 4 pada tema al-bait ini yaitu ada 2, KD 4.9 dan KD 4.10. KD 4.9 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan juga meminta informasi mengenai rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada muakhor dan khobar muqaddam baik secara lisan maupun tulisan. KD 4.10 yaitu menyusun teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. Nah, di sini
ada KD 4.3 yaitu mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang baiti. Dan indikator pencapaian kompetensinya ada 2 sesuai dengan KD 4, yaitu menjawab pertanyaan secara lisan sesuai dengan keadaan rumah masing-masing. Maksudnya di sini siswa mencoba memahami dan menjawab pertanyaan secara lisan sesuai dengan keadaan rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, memaparkan informasi lisan secara monolog tentang keadaan rumah masing-masing. Maksudnya di sini siswa dapat menyusun karangan sederhana sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan yang disediakan, lalu menjelaskan karangan tersebut. Kata utama pada kompetensi dasar 4 ini yaitu mengingat, sama seperti kompetensi dasar 3 yang di atas. Mengingat sesuai dengan kata kerja operasional revisi taksonomi Bloom, karena siswa diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang telah disesuaikan dengan jawaban dan memaparkan atau mendeskripsikan karangan yang telah dibuat. Aspek yang mencakup KD 4 ini atau kompetensi dasar 4 ini yaitu mengulangi pengucapan bunyi, kata, dan makna dari sebuah teks al-bait. Dan yang kedua, menyusun karangan tentang rumah. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.